Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar? Saya percaya pasti luar biasa. Senang sekali bisa menyampaikan firman Tuhan kepada semua jemaat Gilgal dan kepada semua orang percaya yang saat ini sedang mengikuti kebaktian secara online. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah tema dalam pengertian yang benar. Mungkin kita bertanya, loh selama ini pengertian saya salah ya? Enggak juga. Cuma waktu saya persiapkan firman kok tiba-tiba Tuhan munculkan perenungan tentang hal ini. Kalau kita perhatikan di seluruh dunia hampir semuanya mengikuti kebaktian secara online. Kita kangen banget, kita rindu ngumpul sama teman-teman seiman, nyanyi sama-sama, memuji, menyembah Tuhan sama-sama. Dan kalau kita ditanya, sebetulnya menurut kamu gereja apa sih? Yang langsung muncul di pikiran kita adalah ada gedungnya, ada tempat duduknya, ada mimbarnya, ada pendetanya, ada alat musiknya, ada salibnya. Salah nggak? Nggak salah pengertian seperti itu. Nah, Tuhan menciptakan beberapa lembaga dalam kehidupan kita. Misalnya contoh keluarga, ada papa, mama, suami, istri, dan anak. Suami sebagai kepala keluarga. Di pemerintahan ada presiden, ada perdana menteri, dan ada pemimpin yang lainnya. Lalu ada masyarakatnya. Di gereja juga lembaga yang dipimpin oleh gembala sidang atau senior pastor dan ada jemaatnya. Nah itu kita sebut adalah gereja lokal. Jadi ada gereja A, gereja B, gereja C. Definisinya adalah sekumpulan orang percaya yang berada di sebuah tempat yang dipimpin oleh sebuah kepemimpinan tertentu. Mereka dibina, digembalakan, dimuridkan, sampai menjadi serupa dengan Kristus. Tapi apa yang terjadi kalau saat-saat seperti ini kita nggak bisa lagi beribadah di dalam gedung? Kita tidak kehilangan gereja. Karena sebetulnya pengertian yang sesungguhnya tentang gereja, kita adalah gereja. Gereja bukanlah gedung, gereja bukanlah denominasi. Tapi kita juga perlu gereja lokal. Sabar ya, nanti badai ini selesai, kita akan bisa beribadah bersama-sama lagi. Oke, kita akan sama-sama mulai belajar firman Tuhan. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Gereja adalah kumpulan orang yang dipanggil keluar untuk melakukan keputusan Allah di suatu daerah tertentu. Kalau gereja kita ada di Jakarta Barat, ya Tuhan punya rencana supaya kita jadi berkat di Jakarta Barat. Itu kan hari Minggu. Tapi kalau kita nanti hari Senin kembali sekolah, bekerja, jadi ibu rumah tangga, itu adalah daerah di mana Tuhan mau kita jadi berkat di sana. Saya akan mulai dengan sebuah ayat di dalam Matius 16 ayat 18. Dan aku pun berkata kepadamu, kata Yesus, engkau adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Aku akan mendirikan gerejaku. I will build my church. Dan alam maut tidak akan menguasainya. Nah, kata gereja yang ada di ayat ini punya arti adalah kumpulan orang percaya. Sama sekali nggak disebutkan sebuah gedung, tapi kumpulan orang percaya. Nah, untuk lebih jelasnya ada sebuah kata tentang gereja juga di dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kalau kita lengkapi dari dua ayat ini, gereja punya arti, pengertian yang benar dari gereja adalah kumpulan orang percaya atau orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan, dari hidup yang lama, dari dosa, sekarang berada di dalam terang Tuhan yang ajaib, dan kita punya tugas untuk jadi berkat dimanapun kita berada. Nah, kalau gereja lokal yang selama ini kita ngumpul hari Minggu adalah orang-orang percaya berkumpul dan mereka digembalakan. Jadi gereja lokal perlu, tapi mengerti definisi gereja yang benar juga perlu. Dengan tidak adanya kebaktian di gedung setiap hari Minggu, kita tetap bisa jadi gereja. Jadi yang pastor mau khotbahkan pengertian yang benar bahwa gereja adalah kita.
Gereja adalah saya dan saudara. Gereja adalah orang beriman. Nah, kalau kita sudah ngerti bahwa gereja adalah saya dan saudara, gereja adalah kita, tanpa kebaktian di gedung pun, kalau Tuhan sedang izinkan kita kebaktian online, kita tetap harus berfungsi sebagai gereja. Dan menurut saya Tuhan izinkan ini terjadi karena yang kita pikirkan selama ini adalah ya udah yang penting saya hari Minggu datang ke gereja, itu adalah gereja. Tapi ternyata hari Senin sampai Sabtu pun kita harus jadi gereja. Saya percaya kalau ini semuanya pulih, gereja-gereja yaitu orang percaya akan bangkit. Nah, pastor akan bagikan 5 hal. Sebagai gereja itu tujuan kita apa sih? Kita sebagai gereja harus berfungsi. Ada 5 tujuan, ada 5 fungsi sebagai gereja. Apakah kita siap? Saya mulai dengan yang pertama. Tujuan gereja yang pertama adalah gereja ada untuk Allah. Ingat, gereja siapa? Kita. Gereja adalah saya dan saudara. Jadi kalau saya sederhanakan, saya ada untuk Allah. Nggak kebaktian hari Minggu, walaupun sekarang saya di rumah, saya ada untuk Allah. Saya ada untuk Tuhan. Matius 22 ayat yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Apa sih artinya saya ada untuk Allah, gereja ada untuk Allah? Artinya gini, kita melakukan segala sesuatu untuk Allah. Bagaimana maksudnya? Kalau kita kerja untuk Allah. Ibu-ibu yang lagi masak, jagain anak, tolong anak selesaikan PR, kita lakukan untuk Allah. Anak-anak yang lagi sekolah, mahasiswa yang lagi kuliah, kita sekolah yang baik, bikin proyek yang baik, selesaikan ujian dengan nilai yang baik, semuanya untuk apa? Untuk Allah. Nanti teman-teman kita lihat, loh kok dia rajin ya, nggak pernah bolos, selalu tepat waktu, proyeknya dapat nilai A, ujiannya hasilnya bagus. Setelah mereka selidiki, ternyata mereka tahu kita anak dari Bapa di surga. Lama-kelamaan mereka bilang ini, aku juga dong pengen kayak kamu. Bapak Ibu saudara lihat, disitulah kita berfungsi sebagai gereja. Orang tua, mungkin kita sebagai kepala keluarga, kita cari uang. Waktu kita kerja untuk Tuhan. Kita punya pegawai, punya karyawan, kita mau memelihara mereka, bring out the best dari mereka, supaya mereka terus naik dalam kehidupannya. Kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga karyawannya bilang gini, kok bos kita beda ya? Baik, gak kasar, sopan, memperhatikan hidup kita, memajukan perusahaan, kita gak diperes. Ternyata mereka tahu kita anak Tuhan. Lihat kan Bapak Ibu, bukan di hari Minggu, tapi hari Senin sampai Sabtu kita jadi gereja. Ini definisi yang benar. Kita ada untuk Allah. Kalau saya bisa simpulkan, sebetulnya kita ada untuk Allah, kita jadi penyembah. Banyak orang yang jago banget penyembahan. Yohanes 4 ayat 23 bilang gini, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar. Dia nggak cari penyembahannya, dia cari penyembah yang benar. Karena seorang penyembah pasti senang menyembah Tuhan. Penyembah adalah gereja. Penyembah tuh begini, is what we think, is what we say, is what we do. Seorang penyembah yang benar adalah apa yang dipikirkan, apa yang dikatakan, apa yang dibuat sesuai dengan firman Tuhan. Bayangkan, kita nggak hanya jago kandang di gereja, hebat. Wah, kalau di gereja puji-pujian semangat, penyembahan semangat, hafal banyak lagu. Tapi Senin sampai Sabtu nggak jadi gereja. Menurut saya, saat-saat seperti ini Tuhan izinkan kita jadi gereja yang sesungguhnya. Saat nggak ada lagi worship leader, nggak ada lagi singers, nggak ada lagi slide di proyektor atau di LED, nggak ada lagi pemain musik, tapi kita tetap jadi penyembah. Aku lakukan semua yang terbaik hanya untuk Tuhan, karena aku adalah gereja. Saya dan saudara adalah gereja. Itu yang pertama. Mari kita lihat yang kedua. Apa sih tujuan saya sebagai gereja? Saya gereja harus berfungsi sebagai apa? Yang kedua, gereja ada untuk sesama. Gereja adalah saya dan saudara. Kita ada untuk sesama. Seringkali kalau gerejanya cuma hari Minggu, pengertian kita cuma gereja lokal. Kita nggak pernah melayani. Yang penting saya datang, duduk,
diam, dengar firman, ngasih duit persembahan, dan sampai minggu depan lagi. Terus berulang. Tuhan izinkan kita sekarang kebaktian online, kembali kepada definisi yang benar dari gereja, bahwa gereja adalah saya dan saudara. Kita ada untuk mengasihi sesama. Matius 22 ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Apa artinya? Kita ada untuk melayani sesama. Siapa sesama kita manusia? Semua orang yang diciptakan oleh Tuhan. Mereka adalah sesama kita manusia. Aku mau melayani. Apa sih definisi pelayanan? Pelayanan adalah menunjukkan kasih Allah kepada orang lain dengan memenuhi kebutuhan mereka. Apa kebutuhan mereka? Ada kebutuhan jasmani, rohani, ada yang butuh kasih sayang, butuh keuangan, butuh telinga untuk mendengarkan. Mungkin mereka butuh sapaan, mereka perlu jabatan tangan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau pengertian yang benar gereja ada untuk sesama, berarti kesempatan ini kita bisa pakai dengan baik untuk kembali kepada definisi yang benar. Ini saatnya kita mengasihi istri kita, biasanya lebih sibuk, sekarang punya waktu lebih banyak. Kita bisa punya waktu lebih banyak sama anak-anak. Banyak orang yang sekarang sedang susah. Saya lihat banyak sekali yang menolong. Ada yang bikin gerakan ngumpulin masker, kirim ke rumah sakit. Ada yang kirimkan alat pelindung diri. Ada yang bikin makanan gratis, dapur gratis, bagi-bagi kepada masyarakat nggak mampu. Ada yang juga di tengah kesulitan seperti ini mereka bikin hand sanitizer sendiri. Dan juga alat-alat pembersih yang lainnya. Begitu banyak hal yang kita bisa lakukan. Menurut saya Tuhan izinkan ini terjadi supaya kita kembali kepada pengertian yang benar. Kita, gereja, ada untuk mengasihi sesama. Yang ketiga, apa sih tujuan kita sebagai gereja? Fungsi kita sebagai gereja? Gereja ada untuk pergi. Matius 28 ayat 19a. Bunyinya seperti ini, karena itu pergilah. Siapa yang disuruh pergi? Kita semua orang percaya. Gereja seringkali mengundang orang, datanglah, marilah, hadirilah. Tapi coba kita lihat berapa banyak orang yang bisa hadir. Berapa banyak orang yang bisa duduk di gereja karena tempatnya terbatas. Tapi kalau kita kembali kepada pengertian yang benar, gereja adalah saya dan saudara. Kita nggak dibatasi oleh 4 tembok. Kemanapun kita pergi, kita bisa jadi berkat. Ke sekolah, ke kampus, ke kantor, ke pasar, ke arisan, ke mall, kemanapun kita bisa jadi berkat. Artinya apa sih pergi? Kita menyampaikan firman Allah kemanapun kita pergi. Apa sih firman Allah? Kabar baik. Injil adalah kabar baik. Kabar baik nggak harus bicara ayat. Kabar baik menceritakan kebaikan Tuhan yang kita alami dalam hidup kita. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan baik dalam kehidupan. Kalau hari ini kita sehat, Tuhan baik. Kalau kemarin malam kita bisa tidur dengan nyenyak, Tuhan baik. Kalau di sebelah kita ada keluarga yang tersayang bisa kumpul sama-sama, Tuhan baik. Kalau hari ini kita bisa makan, Tuhan baik. Cukup cerita kebaikan Tuhan dan orang gak akan marah kalau kita bilang begini, Tuhan baik, kita dijagai, Tuhan baik, aku dikasih kesehatan. Lalu mereka mulai bertanya, kenapa sih apa-apa Tuhan baik, apa-apa Tuhan baik? Dan mereka rindu mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Bapak Ibu Saudara, seringkali bukannya banyak orang gak mencari Tuhan. Mereka gak tahu, mereka gak kenal siapa Tuhan Yesus. Perlu ada yang menceritakannya. Roma 10 ayat 14. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Siapa yang memberitakannya? Gereja. Ini bukan hanya tugas pendeta. Bayangkan Bapak Ibu, kalau setiap minggu kita cuma datang ke gereja, pulang. Datang ke gereja, pulang. Sekarang kita kembali kepada pengertian yang benar. Saya dan saudara adalah gereja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, kita bisa jadi gereja. Kemanapun kita pergi, kita memberitakan kabar baik.
kita memberitakan tentang kasih Yesus yang luar biasa. Saya punya beberapa pengalaman, saya cerita satu ya. Saya sering pergi ke sebuah conference di Australia, di kota Sydney. Dan waktu saya hadir ke kota itu, ke conference, jaraknya cukup jauh di sebuah stadium. Dan seringkali jam waktu makan siang, jam makan malamnya terbatas. Saya itu cuma tahu dekat situ ada kedai siap saji, ada 2, ngantrinya panjang banget. Seringkali belum dapat giliran kita, udah harus masuk kelas. Lalu di dalam stadium arena juga ada kedai cepat saji. Jual burger, jual hotdog, jual sandwich, tapi antriannya panjang banget. Jadi kita kadang skip makan, lalu kadang kita bawa dari tempat kita tinggal. Seringkali perut pengen makanan yang hangat. Soalnya tiap kali conference-nya lagi dingin. Sampai suatu saat saya ketemu dengan teman-teman. Mereka bilang, ayo makan. Saya bilang, saya pengen makan, pengen yang hangat-hangat. Cuma jaraknya jauh. Nanti kita jalan, pergi, pulang, belum lagi antrinya. Nanti kita telat masuk ke kelas, sayang ketinggalan pelajaran. Mereka bilang, enggak kok, enggak ngantri. Ah, masa? Saya bilang, bertahun-tahun saya pergi kok, saya ngantri. Dia bilang, ada tempat-tempat lain yang enggak ngantri. Dari sejak saat itu, saya seneng banget. Karena ketemu tempat-tempat makan, ada restoran Itali, restoran Thai, ada restoran yang jual steak, yang jual ribs, dan enggak ngantri. Tempatnya enak, perut hangat, hati sukacita, bisa ikut kelas lagi dengan konsentrasi. Apa yang saya coba sampaikan, selama ini saya nggak tahu karena tidak ada yang memberitahu. Tapi cuma dengan sebuah pertemuan yang sangat singkat, orang bilang di sana ada tempat kita bisa makan dan nggak ngantri. Disitulah saya dapat jawaban. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah jawaban. Dia adalah penyembuh, dia adalah juru selamat, dia adalah Tuhan, dia pelindung, dia Tuhan yang bisa memberkati hidup kita. Tapi begitu banyak orang yang sekarang sedang ketakutan, mereka kekurangan. Kita bisa jadi jawaban. Kita mungkin bilang, pastor kan disuruh tinggal di rumah, nggak bisa pergi-pergi. Gampang, saya 2 hari sekali, kadang tiap hari. Saya punya media sosial, saya punya Instagram, saya post ayat-ayat. Saya tulis gini, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara kamu. Hanya dengan sebuah posting yang sederhana, itu bisa memberkati banyak orang. Ada lagu yang memberkati saya posting. Hanya dengan sebuah lagu, gratis, nggak punya tujuan apa-apa, cuma pengen saya diberkati, pengen orang lain diberkati. Ternyata responnya mereka diberkati lewat pujian penyembahan. Bapak Ibu Saudara, kita punya Instastory, punya Facebook, punya YouTube, punya banyak media. Kita bisa pergi kemanapun kita mau secara online dan menyampaikan kabar baik. Hanya cerita apa yang kita alami dengan Tuhan. Yang berikutnya, yang keempat, gereja ada untuk membaptis. Ingat, gereja adalah saya dan saudara. Jadi kita punya tugas untuk membaptis. Hah? Saya kan bukan pendeta, masa saya baptis? Coba baca dulu ayatnya. Matius 28 ayat 19b. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Kita harus masuk dalam fellowship atau persekutuan. Karena saat kita dibaptis, kita masuk dalam persekutuan tubuh Kristus. Jadi saat kita dibaptis, kita bersekutu dengan kematiannya Tuhan. Tapi waktu kita keluar dari air, kita bersekutu dengan apa? Kebangkitan Kristus. Jadi waktu kita dibaptis, sebetulnya kita jadi satu dengan tubuh Kristus. Tubuh Kristus adalah gereja. Jadi kalau kita nggak bisa kebaktian hari Minggu di gereja gedung, kita adalah gereja. Dan Bapak Ibu Saudara yang tahu istilah ini, mungkin di beberapa tempat bilangnya komunitas sel, kelompok kecil. Kalau di Gilgal kebetulan namanya family cell. Karena gereja adalah keluarga Allah dan sel penting saya gabungkan itu jadi family cell. Nah, kita sebagai gereja punya tugas gini, hidup dalam komunitas. Kenapa harus hidup dalam komunitas? Karena disitulah kita bisa berbagi. Saat kita terima sesuatu dari Tuhan, kita membagikannya kepada orang lain. Kita terima, kita kasih. Kita terima, kita kasih. Kita terima,
kita kasih sehingga berkat terus mengalir. Waktu kita kasih berkat sama orang lain, berkat yang baru mengalir. Saat kita bagikan sharing kita pengalaman dengan Tuhan, Tuhan kasih pengalaman yang baru. Kita baca ayat, Tuhan bicara sesuatu, kita cerita sama orang lain, kita dapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Kita menguatkan orang lain, kita mendoakan orang lain, support orang lain. Ayo kamu bisa, ayo semangat, kita semangati orang lain. Kita dapat semangat yang baru dari Tuhan. Kita mungkin berikan telinga untuk mendengar orang lain. Kita akhirnya bisa mendapatkan juga telinga dari orang lain untuk mendengarkan. Kita kasih waktu, tiba-tiba kita menuai. Saat kita melakukan sesuatu, waktunya lebih efisien. Bapak Ibu Saudara, gereja yang sesungguhnya adalah saya dan saudara. Jadi selama kebaktian di gedung gak bisa terjadi, bangunlah komunitas dengan istri, dengan anak, dengan komunitas sel lainnya. Saya seneng banget, saya ikutin beberapa media sosial dari ketua sel. Dalam saat-saat seperti ini, nggak bisa kebaktian hari Minggu, mereka tetap bikin pakai Zoom. Mereka kumpulkan selnya, doa sama-sama, sharing firman, hati saya terharu. Itu sukacita yang luar biasa. Tetap semangat, saya dorong semua yang ada di dalam family cell, tetaplah sel secara online. Kalau ada hal-hal yang pribadi nggak bisa dibahas dalam jumlah yang besar, kita bisa japri dengan family cell leader kita atau dengan sesama keluarga kita di family cell. Bagi yang belum, nanti setelah kita mulai lagi kebaktian, gabung ya dalam family cell. Itu yang keempat dan sekarang yang terakhir. Saya berharap kita belajar sesuatu. Gereja adalah saya dan saudara. Gereja adalah orangnya. Kita adalah gereja. Apa tujuan atau fungsi kita sebagai gereja? Ini yang kelima. Gereja ada untuk memuridkan. Matius 28 ayat 20a. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ada endingnya, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saya percaya kalau kita hidup sebagai gereja, punya tujuan yang benar, berfungsi dengan benar, badai ini pasti berlalu dan Tuhan menyertai kita semua. Apa sih artinya kita harus memuridkan? Artinya begini. Kita harus memberi diri dimuridkan dan kita memuridkan orang lain. Kita perlu orang yang lebih dewasa rohani, yang berjalan lebih dulu daripada kita. Kalau dalam hal ini adalah family cell leader kita, apa yang mereka ajarkan, kita ajarkan kepada orang lain. Apa yang mereka bagikan, kita bagikan kepada orang lain. Teladan yang mereka beri, kita kasih teladan itu kepada orang lain. Pemuritan punya definisi seperti ini. Proses untuk menolong seseorang menjadi serupa dengan Kristus dalam pikiran, perasaan, kehendak, dan tindakan mereka. Saya sering kali kasih contoh yang sederhana. Kalau kita nggak bisa masak nasi goreng, tinggal perlu satu orang yang bisa masak nasi goreng. Kita ada di sebelahnya, lihat apa yang dia siapkan, lihat apa yang dia lakukan, langkah demi langkah. Lalu kita coba ikuti, kita bisa bikin nasi goreng. Tentu mungkin rasanya nggak seenak punya dia, tapi kan dengan latihan lama-lama jadi enak. Tapi saat yang bersamaan kita bisa nolong orang lain juga untuk masak nasi goreng. Itu pemuritan. Pemuritan adalah menolong mereka yang belum bisa menjadi bisa. Yang belum bisa berdoa, kita tolong jadi bisa berdoa. Yang belum bisa memberi, kita tolong jadi murah hati. Yang belum bisa memuji menyembah Tuhan, kita tolong mereka bisa praise and worship. Yang belum bisa mendoakan orang sakit, kita tolong mereka untuk bisa mendoakan orang sakit. Ada banyak hal. Ajarkan mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara, kita mungkin gak kumpul hari Minggu. Tapi di rumah, dimanapun kita berada, di apartemen, kita tetap bisa jadi gereja. Apa yang saya lakukan? Saya ada waktu-waktu bersama dengan anak saya di kamar, saya bilang sama Carissa, kita sebagai orang percaya tuh harus melakukan ini. Carissa, ini kita ada dalam keadaan yang sulit. Anak saya namanya Carissa. Doanya seperti gini, Tuhan, jagai supaya semua umat manusia tidak tertular oleh virus ini. Tuhan, aku berdoa supaya virus ini bisa berhenti. Saya ajarin dia bagaimana kamu harus jadi penyembah, bangun mesbah,
memuji, menyembah Tuhan. Sudah beberapa hari saya bagikan nilai-nilai ini kepada anak saya. Saya percaya kalau semua orang percaya kembali kepada pengertian yang benar, bahwa gereja bukanlah gedung, tapi gereja adalah saya dan saudara. Walaupun tidak ada kebaktian hari Minggu, gereja Tuhan akan tetap hidup, bertumbuh, dan berbuah. Saya tutup dengan satu ayat dalam Kolose 1 ayat yang ke-28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Bayangan kita selalu gereja orangnya banyak, tapi ternyata gereja adalah saya dan saudara. Kesempatan ini pakai untuk kita bisa memimpin tiap-tiap orang, menasehati tiap-tiap orang, menolong tiap-tiap orang kepada kesempurnaan Kristus. Saya akhiri khotbah saya dan saya simpulkan. Ada dua. Yang pertama, gereja lokal. Itu yang kita suka ketemu hari Minggu. Ada gereja A, gereja B, gereja C, ada GBI Gilgal. Itu adalah sekumpulan orang percaya yang digembalakan oleh seorang gembala, membawa jemaatnya bertumbuh menjadi sempurna seperti Kristus. Tapi pengertian gereja yang kedua adalah kumpulan orang percaya yang dipanggil keluar dari kegelapan kepada terangnya Tuhan yang ajaib untuk kita jadi berkat dimanapun kita berada, melakukan apa yang Tuhan suruh. Hari ini kita dikembalikan pada pengertian yang benar, bahwa gereja adalah saya dan saudara. Saya ada untuk Allah, saya ada untuk sesama, saya ada untuk komunitas, saya ada untuk melayani, saya ada untuk memuridkan. Doa saya, visi Tuhan bagi gereja ini menjadi jemaat yang kuat bisa terwujud. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Selamat menjadi gereja dan Tuhan memberkati kita semua. Sekarang saya mau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Aku berdoa Tuhan, saat kami kangen dengan gereja, kami rindu bersekutu, Engkau pun rindu bersekutu dengan kami. Tapi kami bersuka cita karena gereja enggak hanya di hari Minggu. Ternyata kami adalah gereja. Kami bisa bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Aku berdoa biar semua yang sedang menyaksikan kebaktian ini secara online, mereka mendapatkan pengertian yang benar tentang gereja. Dan mereka menjadi gereja yang benar. Aku minta ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.